Kejaksaan Agung kembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke Barreskrim Polri. Tim Sus Barreskrim Polri besok akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua dengan menghadirkan para tersangka. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus dikaji pemerintah, namun hal ini dikeluhkan sejumlah sopir angkutan kota. Halo pemirsa, Barada Richard Eliezer akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ini akan menjadi momen pertama kalinya Baradae dipertemukan dengan 4 tersangka lain. Saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penanganan berkas perkara tersangka Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengumumkan perkembangan penanganan berkas tersangka Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain siang tadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sesuai pasal 138 KUHP, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Kejaksaan mempelajarinya dalam waktu 7 hari dan memberitahukan hasilnya kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Jika ternyata belum lengkap, maka Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Pemirsa, saat ini sudah terhubung Raisa Nadia di Kejaksaan Agung RI. Raisa, apa hasil konversi tadi? Ya, April dan juga pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut bahwa berkas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih belum lengkap. Dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Japindum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Fadil Zumhana menyebut bahwa masih ada syarat formil yang belum lengkap sehingga berkas perkara tersebut akan dikembalikan. Dan saat ini dalam proses pengembalian ke tim penyidik Barreskrim Polri untuk mengetahui lebih detail lagi terkait dengan anatomi kasus dan juga kesesuaian alat bukti. Dan apabila seluruh petunjuk sudah terpenuhi, maka akan dibawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada. Dan rencananya besok akan ada 10 orang yang akan hadir di rekonstruksi dari Kejaksaan Agung di TKP, yaitu di rumah dinas Ferdi Sambo. Sebelumnya tim penyidik Barreskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 atas 4 tersangka ke Kejaksaan Agung pada Jumat 19 Agustus lalu. Dan 4 tersangka tersebut adalah Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara untuk berkas perkara dari Putri Chandrawati baru diterima oleh Kejaksaan Agung pagi tadi dari tim penyidik Barreskrim Polri dan masih akan dilakukan penelitian. Ya, April. Baik, terima kasih Raisa Nadia melaporkan langsung dari Gedung Kejagung RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung soal berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Secara bersamaan, pihaknya juga tengah memproses para personel yang terlibat tindak pidana menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jelas proses Ferdi Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian.
Pemirsa, banding Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat saat ini masih dalam proses. Sedangkan surat pengunduran dirinya dari kepolisian sudah dipastikan tidak berlaku dan tidak diproses oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Pol Verdi Sambo dari Korps Bayangkara Jumat dini hari. Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri ini mengajukan banding. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi permohonan banding yang diajukan Verdi Sambo. Menurutnya, Verdi Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Kapolri tidak bisa memastikan hasil banding tersebut dan menyerahkan pada proses yang berjalan. Tentunya yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Pak, bandingnya diterima nggak, Pak? Ya kita lihat aja. Ya. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Verdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik Kamis lalu. 1 hari sebelum sidang, Verdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri dari Polri. Namun dengan adanya hasil sidang kode etik, surat pengunduran diri Sambo tidak berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.